merupakan hari yang membahagiakan kita semuanya. Bil khusus adalah keluarga dari Ananda Haidar Syafiq Abdillah, kemudian para asatidz, para santri, kita semuanya yang hadir menyaksikan acara di sore hari ini adalah ikut berbahagia. Asatidz, para musyrik, para pengampu tahfidz, para ustadz semuanya yang telah terlibat dan ambil bagian dalam proses melahirkan generasi penghafal Al-Quran Karim. Kemudian yang kedua, kami dari pihak pesantren mengucapkan jazakumullahu khairan kepada keluarga besar dari Ananda Haidar Syafiq Abdillah yang sejak awal memasukkan dan mempercayakan putranya ke kita, kemudian dukungannya sampai hari ini beserta doanya tentunya, sehingga Ananda di sore hari ini telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sering saya ucapkan setiap kali ada yang selesai 30 juz, sering saya ucapkan bahwa setelah terakhir itu adalah bukan berarti hafalan kita telah selesai. Justru ini adalah perjuangan awal bagaimana kita menjaga Al-Quran. Karena proses penjagaan Al-Quran bukan hanya penjagaan secara lafaz, tetapi bagaimana nanti kita juga menghafal Al-Quran, yaitu dengan memahaminya, menjaga dengan pemahaman, menjaga dengan pengamalan, dan menerapkan Al-Quran, isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah semoga ini menjadi motivasi kita bersama, para ustadz, para santri, para semuanya yang hadir di sore hari ini, yang menjadi saksi di sore hari ini, memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Maka kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengkucurkan keberkahan kepada hambanya, kalau tempat itu misalnya rumah, itu ingin Allah memberkahinya, apa kata para ulama? Maka akan Allah lahirkan di tengah-tengah keluarga itu ada para penghafal Al-Quran. Kalau tempat itu misalnya adalah lembaga pendidikan atau pesantren, ingin Allah berkahi, maka di tengah-tengah pesantren itu akan Allah lahirkan para penghafal Al-Quran. Oleh karenanya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menghentikan semangat kita, jangan pernah mengendorkan semangat kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Berapa banyak pahala yang akan kita raup ketika kita setiap hari kita membaca Al-Quran. Oleh karenanya jangan pernah berhenti juga berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan. Maka tugas kita itu adalah bukan mengejar bagaimana hafalan kita ini cepat, tapi bagaimana selain cepat itu juga kuat. Setelah kuat, bagaimana kita mendapatkan kenikmatan dalam proses menghafalan Al-Quran. Nah kemudian setelah itu tugas pokok kita adalah memurojaah, mengulang-ulang kembali hafalan kita. Urusan nanti lancar apa tidak itu wilayah Allah. Yang penting tugas kita adalah mengulang, karena kelancaran hafalan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga selesai 30 juz itu adalah rezeki dari Allah. Oleh karena tugas kita adalah menghafal. Tadi di kelas 1 saya sampaikan bahwa jangan berpikir kapan selesainya. Kalau kita membayangkan 600 halaman itu tidak akan pernah selesai. Kalau kita menghitung 30 juz, kemudian 600 ayat lebih, itu 6.000 ayat lebih, itu tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kita melangkah ayat demi ayat kita kumpulkan, kemudian nanti akan selesai juga menjadi 30 juz. Nah begitu juga Ananda dulunya sama, di awal proses menghafal itu tidak langsung memasukkan 2 halaman ke kepala, tidak langsung 1 juz dimasukkan ke kepala, tetapi prosesnya itu adalah ayat demi ayat menjadi 1 halaman, halaman demi halaman menjadi 30, menjadi
menjadi 1 juz, kemudian juz demi juz menjadi 30 juz. Begitu prosesnya. Jadi tidak ada satu penghafal Al-Quran pun yang pakai ilmu sadar yang normal itu tidak ada yang langsung masuk 30 juz ke kepalanya, itu tidak ada. Semuanya memulai proses, memulai dengan ayat demi ayat. Begitu juga nanti tanggung jawabnya Ananda adalah setelah ini bagaimana hafalannya menjadi lancar. Dan saya kira waktu yang kurang lebih 8 bulan insya Allah di sini itu sangat cukup untuk mengulang hafalan 30 juz, sehingga nanti ketika SMA-nya sudah tinggal mematahkan. Nah begitu juga ya, maka saya senantiasa menyampaikan ke santri, tidak ada salahnya kita cepat selesai. Kenapa? Tujuan kita adalah cepat kembali ke awal, kecuali kita cepat selesai untuk berhenti, nah itu bahaya. Tapi kalau kita cepat selesai hafalan kita untuk kembali ke awal, mengulang kembali, nah itu yang bagus. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan bahwa ketika mengomentari ayat tentang peristiwa di hari akhir itu, dan para ulama ternyata ada yang menjelaskan bahwa di saat semuanya lari dari bapak dan ibunya, ibu lari dari bapaknya, itu ternyata dikecualikan itu adalah penghafal Al-Quran. Para penghafal itu justru lari datang ke bapak ibunya untuk apa? Untuk mempersembahkan dari mahkota kemuliaan itu. Maka kita yang hadir di sini mudah-mudahan mampu mempersembahkan mahkota kemuliaan kepada bapak ibu kita, jangan pernah berhenti berdoa agar Allah memampukan kita menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal itu artinya berkesinambungan. Bukan hanya sekarang hafal 1 surat kemudian berhenti, tapi penghafal itu tidak pernah berhenti. Setelah mereka selesai setorannya, maka mereka memurojaah, kemudian memahaminya, kemudian mendalami tafsirnya dan lain sebagainya, dan tentunya pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bil khusus kepada Anda yang telah menyelesaikan hafalannya. Seperti yang sering saya sampaikan adalah hafalan ini titipan dari Allah. Kita menyelesaikan 30 juz itu artinya diamanahi. Allah percaya kepada kita, sehingga jangan sampai amanah ini Allah cabut karena kita tidak mampu menjaganya, karena kita tidak baik dalam menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya ya dengan cara mengamalkan dalam kehidupan. Nah, kemudian mendakwahkan nanti ke masyarakat. Apa yang kita mampu sampaikan. Jangan nunggu ilmu kita sempurna kemudian baru mau berdakwah. Tidak akan ada mubalik, tidak akan ada penceramah, tidak akan ada penasehat di muka bumi ini kalau menunggu sempurnanya. Begitu juga Al-Quran ini tidak akan pernah berkembang kalau para guru-guru, para orang-orang yang paham tentang ilmu Quran tidak mau mendakwakannya sampai mereka sempurna. Apa yang kita pahami hari ini sampaikan kepada umat. Kita hafal Fatihah, sampaikan kepada umat. Kita hafal huruf hijaiyah, sampaikan kepada umat. Intinya jangan tunggu kita sempurna kemudian baru mendakwakannya. Karena hari ini akhir zaman adalah fitnah yang luar biasa. Gempuran dari arah mana saja menggempur kita sebagai umat Islam, maka tidak ada pilihan lain kecuali membentengi diri kita, membentengi lingkungan kita, membentengi umat Islam dengan Al-Quran Al-Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin rahimahullah, demikian tadi pengantar yang disampaikan guru kita. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh wali dari Anda dan Syarif Abdillah. Kepadanya wabillahi tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Karam Ustaz Sa'il Al-Mas'ud Habibullah Ta'ala
para asatidz yang kami hormati dan juga para santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan sore yang bahagia ini tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan pada kita bisa bertemu bertatap muka di masjid yang mulia ini, yang dalam rangka insyaallah ta'ala merupakan setoran terakhir dari anak kami Haidar Safiq Abdillah, yang mudah-mudahan hal ini mendapatkan barakah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam Allah limpahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang supaya insyaallah ketika kita mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, maka kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan. Para asatidz yang kami hormati dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, wa barakallahu fiik kepada semuanya, kepada keluarga besar Al-Quran yang telah membimbing anak kami selama ini, sehingga pada sampai sore hari ini insyaallah telah menuntaskan hafalannya. Yang ini perlu kami ceritakan bahwasanya dulu ketika awal Haidar Mondok itu kami ajak untuk survei. Jadi biasa kami memang memberi kesempatan pada anak untuk memilih tempat sekolah yang dia inginkan. Di antaranya mulai dari yang besar itu sudah kami ajak ke Gontor yang pertama kali kami kunjungi. Sudah sampai melihat masjidnya, kemudian kelasnya, kemudian kamar-kamarnya sudah kami lihat. Kemudian ke Ngabar juga demikian sudah kami lihat. Kemudian ke Tulungagung demikian juga, dan ke Ibnu Abbas di Sragen itu juga pernah kita ke sana. Ya, alhamdulillah qadarullah, ketika kami ke sini Haidar langsung menentukan bahwa qadarullah itu yang di tempat mulia ini. Jadi dulu kami pertama ketemu dengan Ustadz Fatoni yang kami temui pertama, kemudian beliau menjelaskan bahwa sini adalah baru, kemudian menempati tempat ini baru. Dulu kami ingat sekali bahwa yang daftar baru 7 anak, jadi Haidar daftar nomor 7 kalau nggak salah. Nah, kemudian sampai rumah kami mengajak Haidar untuk sholat istiqoroh, menentukan pilihan. Qadarullah syafa'ah sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sore ini insyaallah anak kami yang kami idolakan, sangat kami
kami harapkan agar bisa memberi contoh pada adik-adiknya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kami minta setiap saat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kami, mengabulkan doa-doa kami. Yang merupakan ini adalah nikmat terbesar bagi kami yang tidak kami rasakan seperti saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menganugerahi yang melebihi harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang kami rasakan. Tentu kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair kepada ustadzah yang telah rela hati membimbing anak kami, mendidik anak kami, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala bismillah menjadikan anak kami bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sore hari ini menjadikan anak kami Haidar menjadi lebih tekun lagi. Dan untuk penyemangat para santri, mumpung usia kalian masih usia yang merupakan usia emas, silakan rajin-rajin menghafal. Nanti kalian akan merasakan istilahnya akan merasakan sesuatu yang sangat berat ketika menghafal. Sebisanya kami ketika hari ini hafal, besok sudah lupa, hafal, besok sudah lupa. Jadi kami juga di rumah juga sama seperti antum sekalian. Jadi setoran pada ustadz. Jadi seminggu 2 kali ini setoran pada ustadz. Tapi begitu hari ini hafal suara kata, ditanya berikutnya sudah banyak yang hilang. Ini yang terjadi pada usia-usia seperti kami. Maka dari itu, mumpung kalian masih daya ingatnya masih kuat, silakan semangat, selalu semangat. Ini memang kami menerapkan di keluarga kami sangat ketat. Ketika Haidar di rumah itu selalu setoran, biasanya setoran sama uminya itu. Nah, setiap hari harus setoran. Jadi biasanya kita simak nanti setoran yang menerima setoran uminya itu. Kemudian alhamdulillah di lingkungan kami itu ketika Haidar pulang diberikan kesempatan untuk mengimami sholat rawatib di masjid, sehingga memperkuat hafalannya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa ketika seorang penghafal Al-Quran kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi imam sholat fardu. Insya Allah akan menjadikan kuat hafalannya. Dan kami berharap nanti ustadzah, para asatidz yang ada di sini tidak bisa membimbing anak kami sehingga hafalannya betul-betul hafal. Ya, insya Allah ini akan bermanfaat bagi kami di dunia dan juga di akhirat. Kami berharap Haidar bisa menjadi contoh adik-adiknya, sehingga adik-adiknya nanti bisa juga seperti kakaknya. Dan tidak lupa pada anakku, seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Ustaz Said, bahwa hafal Al-Quran tidak sampai di sini.
dan kewajibannya untuk selalu meningkatkan, menguasai, memahami Al-Quran dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti doa para nabi, kami selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang kami minta. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan mohon maaf kami tidak bisa mengajak banyak warga dikarenakan situasi dan kondisi. Tapi kami yakin dan memahami hikmat dari acara ini. Dan sekali lagi kami keluarga besar dari Ananda Haidar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memfasilitasi kegiatan ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila ada yang berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah demikian tadi sambutan dari wali Ananda Haidar. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua yang hadir di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama bacaan surat Al-Mursalat dari Ananda Haidar Syakir Al-Huda kepada semua saksi. Silakan untuk membuka surat Al-Mursalat. Tapi jika ada yang kurang pas atau salah dengan surat langsung dibenarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra 'udran aw nudra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin
Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin inqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibun inqalibu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzil lil mukazzibin innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzil lil mukazzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idzil lil mukazzibin wa idza qila lahum rak'u la yarka'un wailun yawma idzil lil mukazzibin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin sekalian kami mohon untuk berdiri. Al-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'asuna. Allahumma ja'il hayat ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarr fa'fu 'anna waghfir lana. Terakhir kami mengucapkan bersama lembaga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan sahabat dan atas kepercayaannya. Ternyata sebelum masuk sini sudah survei ke beberapa lembaga dan lembaga yang disebutkan tadi bukan lembaga yang kali-kali, lembaga yang kita kenal, lembaga besar semuanya ternyata lebih besar daripada alam Quran. Apalah alam Quran dibanding lembaga-lembaga besar tersebut, tapi ternyata ketika Allah berkehendak tidak ada yang mampu menghalang. Padahal saat itu kita 3 tahun yang lalu kita hanya punya ruangan, bahkan kamar mandi pun saat itu masih kurang, tapi kita tidak tahu apa yang meyakinkan keluarga Anda kemudian menjadikan anak Quran sebagai pilihan. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita berdoa sebagai penutup dari acara ini. Mudah-mudahan acara ini menghadirkan keberkahan kepada kita, karena berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Agar kalau acara ini menjadi berkah, maka besok akan lahir lagi pengabat-pengabat Al-Quran berikutnya. Begitu juga khususnya dari keluarga beliau nanti akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adiknya penghafal-penghafal Al-Quran. Alhamdulillah as-salihat al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمد الشاكرين حمدا الناجين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونسألك جنتك ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير يا الله, bukalah segala pintu kebaikan ya Allah, وافتح لنا أبواب البركة في مكاننا هذا يا رحمن. Ya Allah, bukalah segala pintu keberkahan di tempat kami ini ya Allah. وافتح لنا أبواب الفضل ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu anugerah, pintu-pintu keutamaan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir di sore hari ini ya Allah memohon kepada Engkau ya Allah, jadikan Al-Quran petunjuk bagi kami dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan kami kekuatan di dalam menghafal kitab suci-Mu ya Allah. Berikan kami keistiqomahan di dalam mengulang hafalan-hafalan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan Al-Quran penenang hati kami di dunia ya Allah. Jadikan Al-Quran penerang barzah kami di akhirat nanti ya Allah. Di alam barzah ya Allah, jadikan Al-Quran syafaat. Jadikan Al-Quran ini penolong bagi kami ya Allah. Jadikan setiap juznya, setiap suratnya, setiap goresan tanda baca sebagai pembela kami di akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah, pertemukan kami, ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh, ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang yang soleh, ya Allah. Pertemukan kami bersama keluarga kami di akhirat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kumpulkan kami bersama bapak kami, ya Allah, bersama ibu kami, ya Allah, bersama saudara kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, pertemukan kami, ya Allah, bersama teman-teman kami, ya Allah, yang hari ini berjuang menghafal Al-Quran di dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada persatuan yang lebih indah, ya Allah. Tidak ada perkumpulan yang lebih indah kecuali perkumpulan di jannah-Mu, ya Allah. Dan tidak ada perpisahan yang lebih besar dan peristiwa yang lebih besar daripada perpisahan di akhirat, ya Allah. Maka satukan kami di jannah-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah, yang barangkali hari ini, ya Allah, malas dalam belajar, ya Allah. Malas dalam menghafal, ya Allah, malas dalam memurajaah, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa bapak ibu kami, ya Allah, baik di sengaja maupun tidak, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, sayangilah mereka, ya Allah, bapak ibu kami, ya Allah, ibu kami yang telah mengandung, ya Allah, selama 9 bulan, menyapihnya selama 2 tahun, ya Allah, membesarkan sampai kami besar hari ini, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah, sejak di dalam rahimnya, ya Allah, sampai kami dewasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim, ya Allah. Tidak pernah bosan memberikan berbagai macam kenikmatan, ya Allah, walaupun kami selalu melaksanakan kemaksiatan siang dan malam hari, ya Allah. Tapi nikmat dan rahmat-Mu siang dan malam Engkau wujudkan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, di sore hari ini, ya Allah, bi barakatil Quran, ya Allah, kami memohon kepada Engkau. Kami mengadu dan meminta kepada Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa bapak ibu kami, ya Allah. Kumpulkan kami di barakatil Quran di jannah-Mu, Jannatul Firdaus, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan jauhkan kami dari pedihnya azab neraka, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa nas'aluka jannatak wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik, narda bi qada'ik wa nafsan bi ata'ik, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang penuh berkah dalam acara yang mulia ini menjadi wasilah untuk perkumpulan kita lagi jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri acara ini dengan hamdalah dan doa tafakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.